Oke bro, balik lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini gue bakalan bikin konten motovlog lagi, cuma kali ini motovlognya rada berbeda. Di sini gue mau pakai motor baru. Sebenarnya bukan motor baru sih. Udah berapa ya, 3-4 bulanan lah di rumah. Cuma ini baru banget gue kontenin, dan ya kalian kalau misalkan ngikutin gue dari awal, kalian tahu sih harusnya ini motornya motor apa. Dan kebetulan ini motornya motor salah satu motor impian gue. Soalnya ini kayak motornya motor klasik gitu, cuma udah di modif sedemikian rupa jadinya jadi kayak modern klasik gitu. Jadi ya udah, biar nggak usah lama-lama, kita langsung aja gas ke video motovlognya bro. Oke bro, jadi ini dia motornya. Dan ya sebelumnya gue mau nyampein sorry banget, di sini gue harus dubbing lagi soalnya aduh, gue udah nyoba record prepare banget, tiba-tiba micnya nggak berfungsi lagi coy, nggak tahu kenapa. Jadi ya udah lagi ya, kita dubbing aja. Jadi untuk motornya ini adalah Win 100. Dan ya kalau misalkan kalian tahu Win 100 kan Win 100 standar tuh kan nggak tinggi ya, cuma di sini udah semi trail konsepnya. Dan ya sebenarnya udah dapetnya tuh semi trail, cuma gue rubah lagi settingannya karena yang pas dapet tuh kurang tinggi, jadi sama gue dirubah lebih tinggi lagi. Terus juga di bagian permesinannya udah gue rubah juga. Terus di bagian apa ya, kelistrikannya ya, kalau misalkan Win itu kan 6 volt, ini udah 12 full wave pakai kiproknya Tiger. Udah gue rubah lah intinya sedemikian rupa, cuma gue tetap mempertahanin kayak beberapa pakaian standarnya. Dan ya di sini sorry banget untuk videonya tuh rada goyang-goyang, soalnya gue ngerekamnya pakai HP coy. Action cam gue lagi-lagi bermasalah. Sebenarnya bermasalahnya tuh bukan karena action camnya rusak ya, cuma pas mau mindahin data ke handphone itu gak bisa bro gitu loh. Sekalipun udah 100% itu tiba-tiba rusak filenya gitu loh coy, gue nggak tahu kenapa. Jadi ya di sini kita terpaksa pakai HP dulu bro ya. Terus juga ini trouble juga mic eksternalnya, jadinya kayak gini nggak berfungsi, malah gue juga yang ngedubbing gitu. Jadi ya udahlah, balik ke topik pembahasannya bro. Dan untuk motornya sekarang udah nggak standar ya bagian mesinnya, gue upgrade dikit lah, tipis ya upgrade-nya. Cuma kan kalau misalkan Win aslinya tuh kan nggak nyampe 100 cc, ini udah lebih 100 lebih dikit lah ininya. Dan kalau yang awalnya dapat tuh karbunya gede coy, apa ya, nggak standar, sekitar ukurannya 28 kalau nggak salah ya. Jadi sekarang di sini gue udah balikin lagi ke karbu yang normal, soalnya karena ini speknya nggak gede-gede banget, cuma nambah dikit gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai karbu yang gede takutnya mesinnya tuh nggak kuat gitu loh ya. Bukan nggak kuat sih, lebih apa ya penjelasannya bro gitu, susah banget dijelasinnya. Intinya takutnya nggak sesuai sama spek mesinnya gitu loh, kalau karbunya terlalu gede gitu loh coy ya. Intinya kalian paham lah ya maksud gue. Jadi sini untuk karbunya gue pakainya yang standar. Alasan gue upgrade juga di bagian permesinnya, soalnya kalau Win tuh dipakai boncengan coy ya, Win standar ya, Win standar ting pakai boncengan ditanjakan itu kayak rada nggak kuat gitu loh bro, kayak nggak mau nanjak lah intinya. Jadi sama gue ya udahlah gitu, gue upgrade aja gitu di bagian permesinannya, sekalian di kelistrikannya juga biar makin cakep lah ya gitu. Soalnya kan sini untuk lampu-lampu, terus sein sama stop lamp itu udah pakai full LED. Jadi takutnya kalau misalkan nggak di upgrade juga di bagian kelistrikannya, takutnya kacau bro gitu kan. Udah upgrade di bagian perlampuan gitu kan, di bagian penerangan dan lain-lain, tapi untuk kelistrikannya nggak di upgrade ya, sama aja gitu. Dan ya alhamdulillah untuk bagian kelistrikannya udah rata kanan bro ya. Cuma kemarin kendalanya tuh kan gue nyari aki bro, yang 7 ampere ya biar gede gitu loh coy, nggak nemu bro gitu kan.
nemunya di sini ya, di tempat gue tuh nemunya paling gede punyanya NMAX tuh sekitar 6, sekian ampere. Dan kebetulan di sini gue ketemu Yamaha RX King. Sumpah ini salah satu motor impian gue juga di samping nih. Ya Allah, keren banget itu bro, sumpah. Jadi selama gue nge-record video ini, nggak tahu kenapa fokus gue tuh ke nih RX King ini, biru cakep banget soalnya. Ini kita solawatin aja ya gitu, salah satu motor impian kita gue juga gitu kan. Semoga aja next season bakal kebeli gitu lah coy. Untuk sementara kita pakai ini aja dulu gitu, sembari ya mungkin nanti kalau ada rezeki kita bisa beli gitu kan. Makanya buat temen-temen jangan lupa dukung channel gua terus biar makin berkembang ke depannya. Mungkin ya kalian pengen nanya-nanya sesuatu seputar motor klasik atau Honda Win, ya bisa banget kalian support gue dengan cara komen juga di kolom komentar. Jadi gitulah ya bro ya, jangan lupa di subscribe juga, terus di share biar channelnya cepat-cepat berkembang gitu lah. Thank you banget buat kalian yang tetap support gue selama ini. Jadi ya balik lagi ke topik awal. Untuk sementara kedepannya kalau misalkan gue nge-record motovlog kayak gini bakalan pakai HP sih coy, dan ya mungkin nggak bakal sebagus pakai action cam ya gitu. Tapi ya udahlah ya, minta tolong dimaklumin bro gitu, belum ada rezeki buat upgrade action camnya. Soalnya sih pengennya upgrade yang itu ya, Insta360 yang S Pro 2 kalau bisa ya, biar makin mantep lah untuk gear motovlognya gitu kan coy. Dan ya sebenarnya gue udah lama ya pakai motor ini, dipakai daily sama gue kan, kerja dan lain-lain. Alhamdulillah untuk sementara belum pernah ada trouble. Cuma yang pas pertama dapet gue nggak tahu ya itu kondisi mesinnya, mungkin settingan dari orang sebelumnya tuh kayak kurang pas gitu loh coy. Ternyata pas dibongkar itu apa ya, pemasangannya nggak benar gitu loh, kayak stangnya tuh kocak bro gitu, kayak oblak gitu. Kalau misalkan digerakin tuh kayak bunyi keluduk gitu, kayak intinya nggak pas lah gitu. Termasuk juga di bagian pistonnya, di bagian shakernya juga gue nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba piston itu tuh baret banget ya. Padahal itu kan kalau dari looknya masih baru gitu coy, pistonnya masih baru tapi baretnya udah kayak ngalahin piston yang udah 5-6 tahun pemakaian gitu. Padahal itu pistonnya baru. Termasuk kata om yang nanganin motor ini di bengkel, ini bisa jadi karena pemasangannya nggak benar katanya, dipaksain lah atau gimana, atau di bagian blok mesinnya tuh polishnya nggak bagus gitu. Jadi untuk pistonnya sampai baret banget gitu loh coy. Padahal ini pistonnya baru. Soalnya kenapa gua sama omnya tahu itu piston baru, itu di bagian atasnya tuh nggak ada sisa kerak-kerak pembakaran sama sekali coy. Cuma di bagian samping aja tuh kan, kurang lebih hampir sama kayak motor Beatnya bapak gue yang kemarin di restorasi coy, kondisi pistonnya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Dan ya makanya sama gue di upgrade pulang, diganti full partnya, di bagian dalamnya tuh ganti full, termasuk stangnya juga gue ganti. Jadi punyanya, intinya bagian dalam sini tuh udah pakai punyanya Honda Win original dari AHM partsnya ya, Genuine parts. Nah soalnya kalau misalkan yang dari teman gue sebelumnya itu ada part-part yang aftermarket bukan punyanya Win original. Jadi kalau sekarang udah full original punyanya Win 100% lah intinya, diganti semua di bagian mesin itu. Terus di bagian perkabulan juga udah 100%, udah upgrade 12 volt, pakai kiproknya Tiger. Jadi untuk kualitasnya harusnya jauh lebih mantap ya gitu. Soalnya kalau misalkan full wave 12 volt pakai kiproknya Tiger tuh harusnya udah OP banget ya. Rata-rata kan anak-anak CB itu kan pakainya kiprok Tiger gitu. Cuma ya di sini untuk pemakaian sehari-hari ini naik motor ini tuh kayak enak banget bro, sumpah. Ini kebetulan udah sempet gue pakai touring ya kemarin, gue coba dari Pamekasan ke Malang.
Itu jarak tempuhnya sekitar 250-an kilometer lah sekali berangkat gitu kan. Alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali, nggak ada macet di jalan atau apapun itu. Intinya alhamdulillah aman semua coy. Cuma nggak sempet gua videoin kemarin, ribet juga selama di perjalanan gua touring full hujan bro, jadi gua basah-basahan dan sekalipun mau nge-record pun juga nggak bakalan bisa karena hujan gitu loh coy ya. Gear gue masih belum profesional banget. Harusnya kalau misalkan udah pakai action cam yang profesional kayak Insta360 itu kan udah tahan air, jadi kayak enak sekalipun record. Cuma kayak kemarin karena gue nggak proper ya peralatannya, jadi ya udah kita have fun touring biasa aja gitu lah coy. Next mungkin kalau misalkan gue ada kesempatan bisa bikin konten vlog touring pakai ini motor, nyoba lagi gitu kan ya. Ketahanan di motor, jadi kalau misalkan gue pede sih sekalipun perjalanannya sejauh apapun, harusnya gue pede banget ya. Soalnya di bagian permesinannya tuh yang dalamnya udah baru semua coy, terus bagian kelistrikannya juga udah full upgrade semua, harusnya udah aman ya. Itu tinggal ya gue ngerawatnya paling rutin ganti oli lah, tinggal ya buat kalian, oh ya lupa, buat kalian yang mungkin user Win yang udah lama megang Win ya, saran dong bro gitu oli yang cocok buat Honda Win tuh apa ya. Soalnya ini gue udah ganti 3 merek oli, belum terlalu memuaskan menurut gue. Cuma yang paling enak yang kemarin gue sempat pakai Enduro Racing ya. Enduro Racing tuh lumayan enak coy. Tarikan bawahnya dapat, atasnya kurang gitu. Cuma ya udah sekarang gue udah pakai Motul juga kurang juga bro. Jadi saran mungkin buat temen-temen yang punya Honda Win atau enggak Honda yang Honda tua lah ya, motor-motor tua, yang cocok oli pakai motor tua tuh apa, bisa banget komen di bawah. Next gue bakalan coba gitu coy, siapa tahu racikan kalian tuh cocok di motor gue juga gitu. Untuk sementara mungkin next kalau mau ganti oli lagi, insya Allah paling mungkin gue pakai Castrol yang kental ya bro, yang 20W 40 mungkin. Cuma gue nggak tahu, masih nunggu racikan dari teman-teman yang ada di YouTube ini, mungkin punya saran atau gimana. Siapa tahu racikannya bagus bisa gue pakai gitu kan. Jadi intinya bro, gue masih banyak banget PR-nya di motor, harus yang benar-benar mendalami lah ya. Soalnya ini kan motor baru beberapa bulan make, jadi gue nggak tahu ini penyakitnya nanti di mana. Cuma gue bakal update terus ke kalian kondisi ini motor kalau misalkan dipakai daily dan lain-lain lah segala macam. Mungkin kalau misalkan kalian nanya-nanya part-part yang ada di motor ini, boleh banget ditulis di kolom komentar, nanti sebisa mungkin bakal gue jawab. Cuma karena di sini gue capek ya tadi kita mampir beli es teh dulu kali ya, seger banget kali. Soalnya rada panas cuacanya, cuma di kamera kok nggak kelihatan panas, kok kelihatannya mendung, padahal aslinya tuh panas bro. Jadi kita coba melintir beli es teh dulu kali ya, panas-panas gini seger kali. Oke, minum dulu bro, sumpah. Tadi bikin konten motovlog ya, udah lama nggak bikin, capek banget. Jadi kita minum dulu bro ya. Alhamdulillah. Nggak ada cantolannya lagi. Next lah ya, beli cantolan buat tempat naruh minum di situ. Oke, kita lanjut lagi bro. Gaskun. Cuma kan di sini bro ya, kalau misalkan di tempat gue ini masih jarang banget orang pakai Honda Win. Jadi ada beberapa sih ya, cuma ya bisa dihitung pakai jari gitu loh coy yang masih pakai. Cuma kalau misalkan di Jawa tuh banyak banget.
Juga kan kemarin gue nyari spare part orinya itu kan rata-rata gue nemu di daerah Surabaya, Gresik, Sidoarjo gitu ya. Jadi mungkin ya kedepannya semoga aja untuk di tempat gue di Pamekasan mungkin nanti bisa lebih banyak lagi populasi Honda Win, biar makin enak lah gitu kalau main sharing-sharing gitu kan. Jadi yang gue rasain ya di Honda Win ini tuh kayak ada sih salah satu penyakit yang kalau fatal bisa bikin kita ribet gitu ya. Ini motor kayaknya nggak bakal bisa berteman sama Pertamina dah bro. Soalnya irit banget bro. Jadi kalau misalkan kalian tuh sering-sering aja ya dicek di tangkinya, apalagi motor gue ini kan nggak ada indikator bensinnya, jadi kalian tuh harus sering-sering cek aja. Soalnya gue pernah udah ngisi kan full, ya dipakainya udah 10 hari lebih sih bro, gitu makanya kan intens setiap hari. Gue pikir kan masih banyak gitu ya, ternyata udah habis di pemakaian di hari ke-12 kayaknya ya. Ya makanya gue nggak banyak sih makanya, nggak jauh-jauh banget maksudnya. Dari rumah ke tempat kerja paling ya sekitar 12 kilo. Kalau pulang ya PP 24 kilo ya, segitulah tiap harinya segitu kan bro. Gue isi full itu 75 ya, apa 75 apa 80 gitu. Intinya masih ada sisanya di tangki. Cuma ini kan kapasitasnya 9 apa 8 gitu ya, nggak tahu. Tapi overall untuk performa ini motor ya, sekalipun nggak kenceng, cukup lah gitu buat dipakai harian di dalam kota kayak gini. Cuma kalau misalkan dipakai touring ya gitulah ya, kurang performanya. Misalkan kita touring jauh kayak misal ke Banyuwangi mungkin masih kurang ini performanya. Lama coy, kalau motor nggak kenceng tuh kayak jatuhnya lama banget ya di perjalanan, dan itu salah satu bisa bikin kita capek gitu kalau motornya kayak modelan kayak gini kenceng. Cuma ya karena di sini oh shit ya Allah, ini motor sama gue dipakai harian jadi nggak dipakai speeding dan lain-lain, jadi segini aja udah cukup sih menurut gue bro. Jangan yang terlalu itu ya, jangan yang terlalu overkill banget ya itunya, speknya. Jadi kita makainya yang standar-standar aja, paling dirubah ya beberapa yang nggak terlalu banyak. Biasanya di sini jalannya rusak banget. Setelah sekian lama nggak bikin konten motovlog, sekarang rada beda bikinnya. Aduh, jalannya rusak ya. Sebenarnya ini motor masih banyak banget sih PR-nya bro. Untuk PR-nya masih looknya beberapa pengen gua ganti part-partnya. Cuma nanti lah ya kita review ini motor kan. Belum kita review, mungkin kalau kalian pengen gua review ini motor, bisa banget komen di kolom komentar, biar nanti kita review motor ini secara detail biar enak lah ya. Aduh ya Allah, nggak, sambil minum dulu bro. Enak banget ya Allah. Alhamdulillah. Ini part kesukaan gue ya, kalau misalkan udah bikin konten motovlog, jadi kayak jalan-jalan kayak gitu. Sebenarnya kayak kita kan bikin konten motovlog, tujuannya nggak terlalu jelas ya, cuma enak aja gitu loh bro, gitu jalan-jalan terus ngobrol sama kalian di sini. Aduh, apalagi naik motor yang sudah kita impi-impikan dari dulu bro. Gue pengen banget sih bro punya 2 tak gitu ya,
Ya semoga aja tahun depan mungkin bisa disampaikan beli motor. Soalnya harganya sekarang udah nggak ngotak ya, kayak ranking gitu. Wush. Ada motor tahun 90-an harganya 20 ke atas coy. Maksudnya dalam yang itu yang full paper, terus kondisinya juga bagus ya bro, siap pakai gitu kan. Gila bro, motor-motor baru zaman sekarang gak ada harganya kalau dibandingin sama motor tua coy. Tapi jujur sih bro ya, sekalipun sekarang udah pakai ini motor, ya bisa dibilang buat gantiin Diablo, gue masih kepikiran coy sama itu motor ya. Pengen banget gitu kan, sekali-kali bikin konten kali ya sama dia, minjem ke teman gue. Cuma gue gak enak bro gitu kalau yang mau minjem. Kangen banget gue sama motor. Kalau ada rezeki mungkin kita bisa tebus balik ya. Tapi jujur sebenarnya gue beli motor ini, beli Honda Win ini coy, itu nggak dibolehin sama emak gue bro. Emak gue tuh kayak kelarang gitu, ngapain sih beli motor lagi gitu, apalagi motornya motor kayak gitu, kenapa nggak beli Matic aja, kenapa nggak bla 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 inilah itu. Cuma ya udahlah gitu kan. Emak gue tuh pasti kayak ngertiin gitu. Kemarin kan mungkin motornya udah dijual, jadi ya terserah gitu katanya gitu sih. Cuma ya tetap aja gue diomelin bro. Bagian sektor pengereman dan lain-lain kan kalau Win original tuh makainya kampas bro. Jadi di sini udah pakai jakram. Cuma ya gitu, masih banyak sih yang belum di-upgrade, belum rata kanan semua sih. Contohnya kayak master M belum di-upgrade. Cuma ini master M-nya udah cakep sih, udah pakem ya. Udah tahu ini berapa mili, kayaknya 12 mili dan bukan 14. Oke bro, jadi untuk videonya mungkin segitu aja dulu ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa support gua terus dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa tungguin juga, pantengin juga channel gua untuk video-video terbaru selanjutnya. Kalau misalkan kalian pengen request bikin video apa, tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau bisa gue bikinin. Dan ya, untuk videonya kita aja. See you on the next video. Bye.